Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di My Full Channel. Maka pembahasan pada saat ini yaitu 10 macam keadaan manusia nanti di akhirat kelak. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sebelum menonton, maka hendaklah kita subscribe, like dan share. Suatu ketika Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia nanti di hari kiamat?" Lalu Rasulullah SAW mencucurkan air mata dengan menangis, seraya bersabda, "Wahai Muaz, sesungguhnya engkau telah bertanya suatu perkara yang amat besar. Ada 10 macam umatku yang akan dihalau dan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka itu masing-masing dalam keadaan yang berbeda-beda, dan semua itu telah dibedakan secara tersendiri oleh Allah dari golongan kaum muslimin, dan rupa ke-10 itu semua telah ditukar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah diganti yang mana tidak lagi wujud manusia sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Naba ayat 18, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Pada hari itu telah ditiup sangkakala, lalu mereka datang dengan berkelompok-kelompok. Adapun 10 golongan yang telah disebutkan Rasulullah SAW adalah: 1. Mereka telah digiring dengan berupa wajah menjadi kerah, disebabkan mereka dulu di dunia termasuk manusia yang suka mengadu domba. 2. Golongan kedua adalah mereka telah digiring dengan berubah menjadi babi. Mereka ini adalah termasuk manusia-manusia yang senang makan barang yang haram. 3. Golongan ketiga adalah mereka telah dihalau dalam keadaan terjungkir, kaki di atas dan kepalanya di bawah. Mereka adalah manusia yang senang memakan harta riba. 4. Golongan keempat adalah mereka yang dihalau dalam keadaan buta dan dituntun. Mereka ini adalah termasuk manusia yang telah curang dalam menerapkan hukum di atas dunia ini. 5. Golongan kelima adalah mereka telah dihalau dalam keadaan bisu, tuli, dan tidak berakal. Mereka adalah termasuk manusia-manusia yang senang berbuat ria, yaitu mengagumi dirinya sendiri atau anania, dan bangga atas amalannya sendiri atau ria dan sum'ah. 6. Golongan yang keenam adalah mereka orang-orang yang digiring dalam keadaan mengunyah lidahnya sendiri, sedangkan lidahnya itu telah menjulur ke bawah sampai dada, dan dari mulutnya keluarlah nanah yang menjijikkan. Mereka ini adalah termasuk manusia-manusia yang berpidato, akan tetapi antara ucapan dan perbuatannya serta perlakuannya tidak sesuai dengan yang diucapkannya. 7. Golongan yang ketujuh adalah orang-orang yang digiring dalam keadaan terpotong kedua tangan dan kakinya. Mereka adalah orang-orang yang senang mengganggu tetangganya. 8. Golongan yang kedelapan adalah orang yang dihalau dalam keadaan tersalib,
di pojok pohon kurma, tapi kurma itu dari neraka. Sebab mereka ini adalah karena senang berusaha untuk mengajak orang demi membela para penguasa negara yang tidak jujur kepemimpinannya. Kesembilan, golongan yang kesembilan adalah orang-orang yang digiring dalam keadaan berbau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Mereka adalah termasuk orang-orang yang suka melampiaskan hawa nafsunya dan segala macam kelezatan serta menolak pada hak Allah yang telah diwajibkan dari hartanya seperti zakat dan lain-lainnya. 10. Golongan yang ke-10 adalah orang yang dikumpulkan dalam keadaan menggunakan pakaian dari air panas. Mereka itu termasuk orang-orang yang sombong dan takbur. Para pemirsa yang berbahagia, jadi di sini dapatlah untuk diambil suatu kesimpulan bahwa manusia pada hari kiamat dihalau di padang mahsyar nanti dalam keadaan berbeda-beda di antara yang satu dengan yang lain, dan semuanya itu telah mengalami kesulitan serta kesengsaraan. Karena keadaan pada waktu itu amatlah dahsyat, dan perbedaan itu bukan hanyalah menurut kepada amal perbuatannya sendiri. Di dalam surat Al-Quran, Allah telah menyatakan, siapa saja dari manusia waktu hidup di dunia ini senang berpaling dari peringatan atau ajakan Allah, serta selalu menustakan pada ayat-ayat Allah, maka mereka akan dihalau ke padang mahsyar dalam keadaan buta. Padahal orang yang semacam ini waktu hidup di dunia dahulu tidak buta, sehingga pada saat itulah mereka berani untuk berprotes kepada Allah dengan mengucapkan, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Wahai Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku adalah orang-orang yang dapat melihat. Hal ini Allah tegaskan di dalam firman-Nya surat Thaha ayat 124 sampai 125 yang artinya, dan siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguh baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku di dalamnya semasa di dunia adalah orang yang melihat. Lalu Allah mengatakan, kazalika ataska ayati fanasitaha. Demikianlah telah datang ayat-ayat kami, namun kamu melupakannya. Di samping itu ada juga manusia yang nantinya akan dihalau dengan mukanya yang diseret. Dan mereka inilah termasuk orang-orang yang memperoleh hukuman setelah ia ditentukan dalam mahkamah Allah, serta mereka akan disiksa dalam neraka Jahannam. Dan sesungguhnya mereka itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Allah telah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 34 yang artinya, orang-orang yang akan dihimpun ke neraka Jahannam
dengan diseret atas muka mereka. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Untuk itu, hendaklah kita wajib untuk percaya akan adanya penghalauan serta pengiringan manusia di padang mahsyar di hari kiamat nanti, karena hal itu telah dengan benar-benar ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan akan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Demikianlah penjelasan ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan 10 macam ini. Semoga bermanfaat bagi kita yang mau menontonnya untuk perubahan sikap dan amalan kita selagi kita hidup di dunia. Karena dunia ini adalah tempat beribadah, sementara akhirat adalah tempat menerima hasil yang pernah kita petik dan kita lakukan selagi kita hidup di dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.